Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan topik diferensiasi lingkungan belajar. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aditya Dwi Bagaskara, Aldina Kusuma Dewi, Ega Syafira Pratiwi, Nurul Mahmudah, Yoga Sunar Susilo. Pengertian diferensiasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, atau suatu rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Suprayogi tahun 2022. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia yang kadang memberikan dukungan dan hambatan dalam berlangsungnya proses pendidikan. Contohnya, sarana dan prasarana, gedung, ventilasi udara, alat atau media belajar, pewarnaan, penataan, dan pencahayaan. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial dalam ruang lingkup pembelajaran berdiferensiasi merupakan lingkungan pergaulan ataupun relasi interaksi antara warga sekolah dalam proses pendidikan seperti relasi antara guru dengan guru, guru dengan peserta didik, antar peserta didik, dan lain-lain. Oke, macam-macam lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sekolah, misalnya dalam kegiatan organisasi maupun ekstrakurikuler di sekolah. Yang kedua, lingkungan sosial di keluarga, misalnya nenek, kakek, paman, bibi, saudara lainnya yang ikut andil dalam memberikan pembelajaran informal. Untuk yang ketiga, lingkungan sosial di masyarakat, misalnya kerja bakti, gotong royong, dan perkumpulan warga. Untuk yang ketiga, lingkungan intelektual atau akademis. Lingkungan intelektual merupakan kata lain dari penataan materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi yang diterapkan guru selama proses pembelajaran. Lingkungan intelektual meliputi perkembangan prestasi peserta didik, bentuk-bentuk tugas belajar, dan partisipasi peserta didik saat pembelajaran. Untuk selanjutnya, karakteristik lingkungan belajar yang efektif untuk pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, karakteristik lingkungan belajar yang efektif untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, setiap orang di kelas akan menyambut atau sebaliknya merasa disambut baik. Yang kedua, setiap orang di kelas saling menghargai. Yang ketiga, peserta didik merasa aman, tidak takut salah ketika mencoba hal baru yang ia pelajari. Yang keempat, ada harapan untuk tumbuh. Peserta didik dapat mengembangkan diri sesuai minatnya di kelas. Yang kelima, tujuan pembelajaran tersusun, teratur demi mencapai kesuksesan peserta didik. Yang keenam, setiap peserta didik mendapatkan perlakuan yang adil di dalam kelas. Yang ketujuh, kolaborasi yang baik antara pendidik dan peserta didik untuk membentuk kebiasaan positif. Penerapan lingkungan belajar ada 5. Yang pertama, mengatur lingkungan fisik yang fleksibel. 2. Menggunakan media dan sumber belajar yang beragam. 3. Memetakan peserta didik dalam kegiatan belajar. 4. Mendorong keterlibatan peserta didik. Dan
Kelima, menggunakan teknologi yang mendukung pembelajaran. Lingkungan belajar, siswa bebas memilih tempat belajar. Yang pertama, lingkungan belajar meliputi tata letak pengaturan ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pengaturan atau setting ruang kelas disesuaikan dengan berbagai aktivitas kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tempat duduk peserta didik dibuat tidak monoton dan diatur sesuai dengan aktivitas kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, tempat duduk peserta didik bisa dibuat melingkar, berkelompok, kotak, bergaris, dan berpasangan. Yang pertama, tata letak atau setting tempat duduk peserta didik dibentuk kotak. Kotak digunakan saat pembelajaran secara langsung. Yang kedua, pidato oleh peserta didik atau ketika membacakan sebuah hasil karya di depan kelas. Yang ketiga, menampilkan presentasi PowerPoint di depan kelas. Yang kedua, bentuk tempat duduk atau setting siswa, yaitu dengan berpasangan. Nah, tempat duduk ini digunakan untuk mempersiapkan tugas bersama, saling mengoreksi PR, menjawab pertanyaan bersama, dan praktik keterampilan verbal atau kecakapan. Yang ketiga, yaitu berbaris. Tempat duduk berbaris digunakan untuk bekerja secara individual dan serta untuk pengujian. Selanjutnya, variasi model pembelajaran tempat duduk yang keempat adalah berempat. Digunakan untuk berkolaborasi dalam suatu tugas. Apabila sedang di rumah, bisa juga digunakan untuk melakukan pekerjaan rumah bersama. Kemudian juga dapat mempersiapkan permainan peran atau kerja kelompok. Kemudian, untuk variasi yang kelima adalah bentuk lingkaran. Biasanya digunakan untuk percakapan kelompok dan juga diskusi kelompok. Yang keenam adalah model berkelompok. Digunakan untuk diskusi kelompok dan juga mengerjakan proyek bersama. Itulah beberapa model tempat duduk yang dapat dilakukan sebagai variasi pembelajaran di kelas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat lingkungan belajar. Lingkungan belajar memiliki manfaat yang pertama yaitu untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, mengurangi tingkat stres dan ketegangan peserta didik di kelas. Yang ketiga, belajar lebih efektif. Dan yang keempat, meningkatkan gairah untuk belajar peserta didik. Contoh implementasi pembelajaran berdiferensiasi di lingkungan belajar yaitu dilakukan oleh Pak Iqbal yang ketika itu melakukan pembelajaran tematik kelas rendah kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 wujud benda, dan pembelajaran 1. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar. Pak Iqbal berusaha menerapkan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kelas tersebut terdapat berbagai jenis karakteristik peserta didik. Ada yang cepat menangkap materi, ada yang sedang, serta ada yang lambat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pak Iqbal berusaha untuk memperhatikan lingkungan fisik yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran dengan mewujudkan lingkungan kelas yang bersih dan nyaman. Pak Iqbal melakukan setting tempat duduk terbentuk formasi berkelompok untuk memfasilitasi kegiatan diskusi. Selain itu, Pak Iqbal juga memperhatikan lingkungan sosial dengan mewujudkan interaksi antara guru dan peserta didik, serta peserta didik dengan peserta didik yang nyaman dengan membentuk kelompok sesuai minat dan potensi peserta didik, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. Terakhir, Pak Iqbal juga mewujudkan lingkungan intelektual dengan memberikan model pembelajaran berupa problem-based learning, di mana program itu bertujuan untuk menciptakan siswa yang bisa memecahkan masalah dalam kegiatan belajar ataupun kontekstual dalam kegiatan sehari-hari. Pada saat itu, Pak Iqbal mencoba untuk menggunakan media konkret berupa es batu dan air panas untuk eksperimen membuktikan perubahan wujud benda. Kesimpulannya, peserta didik merasa nyaman dengan pembelajaran Pak Iqbal walaupun pembelajaran tersebut sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menciptakan berbagai lingkungan sekolah, baik itu lingkungan fisik, sosial maupun intelektual yang berpengaruh baik terhadap peserta didik.
Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.